luar biasa. Shalom juga buat yang di rumah, bisa diketik shalom juga, atau enggak api-api, atau enggak air-air, ya bebas deh pokoknya. Wah, luar biasa ya. Sekali lagi welcome to Shine Community, baik yang online ataupun onsite. Dan juga bagi teman-teman sudah bisa langsung memberikan persembahan ya. Ada di kotak di bagian belakang, kalau teman-teman langsung ingin ke toilet bisa langsung memberikan. Dan juga kami mengajak jemaat untuk mengikuti ibadah dengan fokus. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, yes, yaitu menyembah dengan ekspresif. Teman-teman mau loncat, mau guling-guling, jangan guling-guling ya. Terus mencatat poin-poin penting dalam khotbah, amin. Dan tentunya meresponi firman Tuhan yang disampaikan dengan berkata amin misalnya. Nah, minggu ini kita akan lanjut di series Home for Generation, di mana kita rindu untuk mengalami encounter Tuhan. Yang rindu mengalami encounter Tuhan boleh lambaikan tangan. Yes, dengan Allah Roh Kudus dan memiliki hubungan yang intim dengannya. Pasti tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa apa, ayo mencuci tangan ya. Oke. Nah, ya mungkin akhir-akhir ini kita dengar ya, Batam kembali lagi ke zona merah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan pasti lindungin kita. Amin. Oke, sebelum kita mulai saya akan membacakan satu buah ayat di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan dilanjutkan, nah, untuk mencari Dia. Katakan amin. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita siang ini sekali lagi bukan cari berkat Tuhan, tapi kita mau mencari wajah Tuhan. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua juga karena anugerahnya Tuhan. Bapak, sebentar kami mau menyembah Tuhan, kami mau belajar, kami mau ketemu Tuhan siang hari ini. Biarlah hadirat Tuhan bisa memenuhi kami, hadirat Tuhan bisa memberikan kelegaan pada setiap permasalahan kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan, yang tolong kami biar siang hari ini cuma hadirat Tuhan saja. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati ibadah kami siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan boleh sama-sama melayani Tuhan, sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa hari ini Tuhan Yesus adalah hari memperingati hari Pentakosta ya Tuhan. Biar setiap kami Tuhan Yesus yang boleh hadir di tempat ini, boleh sama-sama Tuhan lawat dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
angkat pujian ini dari awal saya undang teman-teman semuanya boleh bangkit berdiri. Hatiku menyerah, jiwaku merindukan Yesus. Sebab kalau ke Tuhan kami hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Sembah Allahku, rindu melayani. Dan ku suka Tuhan, ku suka senangkanmu Yesus.
Sama-sama kita panggil dia, ya Roh Kudus hadirlah, ya Roh Kudus, Engkau hadir. Oh Roh Kudus, lawat setiap kami Tuhan. Sungguh hadirat-Mu, waktu kami datang. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Amin. Sholara bara 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 bara. Sholara bara 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 bara. Penuhi hidupku, waktu Ku hadir. Sama-sama kita angkat tangan kita. Oh, Ku sembah Kau, Yesus, Ku sembah. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku, dan kekuatan rindu menyembah. Ku sembah Kau Yesus, Ku sembah Kau Yesus, Ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatan menyembah-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatan rindu menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatan rindu menyembah-Mu Yesus. Serahkan haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kami Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami sebagai anak-anak muda Tuhan, kami mau berdiri berdoa bagi bangsa kami. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk peduli terhadap bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus dari segi pemerintahan yang ada. Tuhan, Kau memberkati setiap pimpinan negara kami Tuhan Yesus. Biarlah lawatan Tuhan dan urapan Tuhan turun atas pemerintahan kami Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus pemimpin kami Pak Jokowi selaku presiden kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus bawah kepemimpinan Tuhan Yesus, beliau Tuhan Yesus dapat memimpin negara ini menjadi negara lebih baik lagi Tuhan Yesus. Karena kami tahu juga Tuhan, Tuhan yang membimbing negara ini Tuhan Yesus, Tuhan yang menyediakan rencana-rencana yang indah bagi negara kami Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan akan memakai Indonesia lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus, biarlah melalui negara Indonesia Tuhan Yesus, banyak terjadi Tuhan Yesus, pertobatan Tuhan Yesus. Dan anak-anak muda Indonesia akan bangkit Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi kota kami Tuhan, kota Batam. Kami bersyukur Tuhan Yesus di kota yang tempat Tuhan taruh kami Tuhan Yesus. Tuhan taruh kami untuk melayani kota ini. Kami berdoa Tuhan Yesus juga bagi kota Batam. Biarlah Tuhan memberkati kota Batam dari segala aspek yang ada Tuhan Yesus. Dan kami percaya biarlah nubuatan Tuhan, kota Batam adalah kota kunci Tuhan Yesus. Biarlah kota Batam Tuhan Yesus, banyak Tuhan Yesus pintu-pintu berkat yang dibukakan Tuhan Yesus, pintu-pintu pertobatan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah generasi yang ada di kota Batam akan bangkit Tuhan Yesus, melayani Tuhan, cinta Tuhan mati-matian Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan Yesus di tempat ini, gereja GBI Windsor House of Glory. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah bukan hanya sekedar visi Tuhan Yesus, tapi kami tahu Tuhan yang akan memakai gereja kami Tuhan Yesus sebagai alat Tuhan yang luar biasa untuk menjadi berkat Tuhan Yesus bagi kota kami, bagi sekeliling kami Tuhan Yesus, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan
Pak Johan, Pak Irwan, Tuhan Yesus, dan Pak Erwin beserta dengan Pak Johan tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Biarlah urapan Tuhan dan lawatan Tuhan turun atas gembala-gembala kami dan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan hikmat Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami dan dapat menggembalakan gembala domba-domba yang Tuhan percayakan atas mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus, buat komunitas ini kami bersyukur Tuhan, buat wadah yang Tuhan sediakan buat kami anak-anak muda Tuhan, untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan juga melalui komunitas ini Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati, dan bila melalui komunitas ini Tuhan Yesus banyak anak-anak muda yang lahir Tuhan Yesus dan menjadi berkat, menjadi dampak positif Tuhan Yesus bagi setiap lingkungan kami dan bahkan bagi keluarga kami. Kami berdoa Tuhan buat pembina kami Kak Vera. Kami selalu mengasihi Kak Vera. Kami percaya Tuhan juga yang menyediakan rancangan yang indah buat Kak Vera. Kau berkati hidupnya. Biar kemanapun dia pergi Tuhan Yesus, setiap langkahnya Kau sertai Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya, Kau Febri anaknya Kefas. Dan kami berdoa biar melalui keluarga mereka Tuhan Yesus ada saksi Tuhan, saksi dari keluarga mereka Tuhan Yesus memberkati banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ko Edwin selaku pastor tempat ini. Kami percaya juga Tuhan yang memberkati, mengurapi dan melawat Ko Edwin Tuhan Yesus. Dan biarlah di masa pengembalaannya juga Tuhan Yesus banyak anak-anak muda yang dimenangkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, sementara kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah sukacita daripada Tuhan turun atas setiap kami. Mari sama-sama yang ingin puji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Hari ini teman-teman kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Allah kita sudah bangkit. Amin. Amin. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita yang hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Semuanya kita tepuk tangan ya. Katakan rayakan Yesus, rayakan.
anak-anak-Mu. Kami memberikan tepuk tangan dan suara yang terbaik. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu kami berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, Dialah Raja. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kami bangkit, bukan bangkit, oh, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, oh, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, Dialah Raja. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, oh, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang ada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau memberikan kami hati yang paling tulus Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Close to your heart, may I be
for you to come and help your way. I'm open, I'm open. Be grateful to find me
Lebih lagi katakan, do whatever you wanna do, and say whatever you wanna say, and move whatever you wanna move, and take whatever you wanna take. Do whatever you wanna do. Do whatever you wanna do. Say whatever. Say whatever you wanna say. Move whatever you wanna move. And take whatever you wanna take. Do whatever you wanna do. Say whatever you wanna say. Move however you wanna move. Change whatever you want. Mari jemaat Tuhan saja katakan, my heart is an open space. My heart is an open space for you. Come and have your way. I am my heart is an open space and have your way. I'm open. Biar musik dengan lembut memainkan pujian ini. Mari kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu sama Tuhan Yesus. Mari renungkan setiap lirik dari lagu ini. Mari masing-masing dengan Tuhan. Mari buka hatimu. Dan biar Tuhan bicara lepas pribadi untuk setiap kita siang hari ini. Let our heart be an open space for you. Baik kami yang di rumah Tuhan, ataupun kami yang di tempat ini. Masuklah dalam hati kami Tuhan. We want to have your way. Kami mau mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dengan lembut jemaat Tuhan saja. Angkat kedua tangan. My heart is an open space for you to come. I am open. I am open. My heart is an open space. And have your way. Amin Tuhan. Sekali lagi dengan mata yang terpejam katakan, my heart is an open space. I am open. I am open. My heart is an open space. And have your way. I am open. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Biar hati kami terus terbuka untuk setiap kata-kata Roh Kudus. Karena kami tahu hari ini adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini Tuhan.
Kalau kami belum pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, kami berdoa biar hari ini Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Karena kami tahu hidup kami gak pernah sama lagi sejak kami encounter Tuhan. Dan kami tahu encounter itu gak cuma terjadi satu kali. Kami perlu setiap hari mengalaminya Tuhan. Supaya hidup kami setiap hari berubah, makin serupa seperti Kristus. Roh Kudus penuhi kami Tuhan hari ini. Hati ini terbuka. Hati ini terbuka. Do whatever you want to do. Say whatever you want to say. Move whatever you want to move. And change whatever you want to change. Kami siap Tuhan, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar dan pemberita. Karena kami percaya orang yang melakukan firman, mereka yang mengalami janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Oke, selamat siang teman-teman. Shalom. Kalau selamat siang bingung jawabnya ya. Biasanya shalom kok jadi selamat siang. Ya, nggak apa-apa. Jadi selamat siang dan shalom semuanya. Amin. Buat yang di rumah-rumah juga, hari ini adalah hari Pentakosta. Ibadah kita judulnya Encounter ya. Kita masih di tema yang sama, tema Home for Generation. Itu series kita di bulan ini. Dan kalau teman-teman udah sering ikut ibadah Shine, kalian pasti tahu deh, setiap bulan dulu kita ada ibadah Encounter. Ibadah Encounter tuh memang ibadah khusus Praise and Worship. Jadi porsi PPW-nya, Pray, Praise and Worship-nya tuh lebih panjang daripada ibadah biasanya. Nah itu jadi salah satu culture ya di tempat kita. Ya kita punya ibadah Encounter atau ibadah pujian penyembahan. Nah jadi fokusnya hari ini nih bukan untuk sekedar menginformasikan apa sih kebenaran firman Tuhan, tapi juga mengimpartasikan. Amin. Jadi bukan cuma informasi dikasih, tapi Koko berdoa nih, ekspektasi kami setiap kali ibadah Encounter adalah kalian juga mengalami Tuhan. Amin. Karena Encounter adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, Encounter itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Di Alkitab ada cerita seseorang yang namanya Saulus. Ini orang dulu benci banget sama pengikut Kristus. Jadi dia gak suka banget sama orang Kristen. Dan dia pemimpinnya. Dia bahkan punya surat resmi untuk bisa tangkap orang-orang Kristen. Jadi dia pergi kemana aja, tujuan dia cari orang Kristen. Karena dia dengar misalkan, wah daerah Batu Aji, misalkan gitu ya, wah lagi rame nih, banyak yang bertobat terima Yesus. Dia akan pergi ke sana tuh, untuk cari siapa tuh orang yang menyebarkan Injil di sana. Nah dia akan datang dan tangkap. Bahkan salah satu murid Yesus mati martir nih, dilemparin batu. Dan Saulus tuh ada di situ. Sebagai salah satu pemimpin yang menyetujui perbuatan itu. Gak apa-apa lemparin batu aja. Karena dianggap mereka ini penyesat. Nah tapi suatu ketika nih Saulus dalam sebuah perjalanan menuju Damsyik. Dia lagi pegang surat untuk nangkepin orang Kristen di situ. Tiba-tiba di dalam perjalanan ada sebuah cahaya yang begitu terang. Kayak ginilah kurang lebih, enggak ya. Lebih terang dari ini. Ya, sampai terangnya sampai dia tuh jatuh dari kudanya. Terus di situ dia dengar suara dan orang-orang yang menyertai dia juga dengar suara. Ya. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Di momen itu dia jadi buta, dia nggak bisa lihat. Nah, waktu itu terjadi, dia tuh jadi takut. Waduh, ini kejadian supranatural. Dan setelah itu dia jadi buta. Dia harus dituntun sama orang-orang yang menyertai dia untuk pergi ke sana dan cari murid Kristus. Jadi tadi dia mau nangkepin, sekarang justru dia harus minta tolong didoain sama orang yang dia mau tangkep. Gitulah kurang lebih ya. Singkat cerita, didoain dan selaput matanya itu terbuka dan akhirnya dia bisa melihat kembali. Momen itu si Saulus bertobat dan dia berubah jadi Paulus. Dan dia salah satu orang yang menulis banyak sekali kitab-kitab di Perjanjian Baru. Ya, ibaratnya dia ini orang-orang yang tipe orang yang suka menulis. Mungkin zaman itu kalau udah ada sosial media dia paling sering posting kali ya. Ya karena dia yang suka banget tuh nulis, kirim surat ke gereja di mana, gereja di mana, gereja di mana, sampai Perjanjian Baru dominan ditulis oleh Paulus. Gara-gara momen apa?
encounter. Jadi perubahan yang drastis bisa terjadi loh kalau kamu ngalamin encounter. Amin. Perubahan drastis nih, dari yang benci pengikut Tuhan sampai yang jadi pengikut Tuhan yang tulen sampai mau mati martir. Itu bisa kejadian kalau kamu mengalami encounter. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan Koko berdoa hari ini setiap kita mengalaminya. Nah, hari ini di ibadah encounter kita juga bertepatan dengan hari Pentakosta. Nah, Koko mau kasih pengertian sedikit. Pentakosta itu buat orang Yahudi sama orang Kristen pengertiannya berbeda. Ya, buat orang Yahudi sama orang Kristen pengertiannya berbeda. Jadi kalau buat orang Yahudi, Pentakosta itu adalah perayaan 50 hari setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir. Setelah 50 hari, mereka bawa ucapan terima kasih dengan buah sulung. Dan mereka ngerayain itu setiap tahun. Mereka ingat, oh Tuhan dulu bebasin aku dari Mesir. Terus mereka buat sebuah perayaan namanya Pentakosta. Ada sih istilah Yahudinya, cuma kita nggak usah pelajari lah ya. Nah, tapi buat orang Kristen itu diperingati bukan sebagai perjalanan kita keluar dari Mesir. Buat orang Kristen, hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan untuk murid-murid Kristus. Nah, hari itu memang jatuhnya sama di Pentakosta. Jadi hari Pentakosta bangsa Israel, di momen mereka ngerayain 50 hari keluar dari, bukan 50 hari keluar dari Mesir ya. Mereka ngerayain peringatan mereka bebas dari Mesir dan bawa ucapan terima kasih kepada Tuhan. Hari yang sama Roh Kudus dicurahkan. Makanya kalau orang Kristen bilang, wah kita rayain Pentakosta, terus kamu ketemu orang Israel nih, ya kita juga rayain Pentakosta, itu sama namanya, tapi beda perayaannya. Amin. Nah kita merayakan Pentakosta sebagai hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan waktu Roh Kudus dicurahkan, murid-murid semua dipenuhi Roh Kudus, dan itulah hari lahirnya gereja Tuhan. Di momen itu ada 3.000 orang bertobat dan jadi jemaat mula-mula. Bayangin ya, Roh Kudus dicurahkan 3.000 orang bertobat. Itu langsung jadi satu gereja mula-mula. Dan itulah yang kita rayakan setiap tahun ya sebagai orang Kristen. Kamu ngerti boleh katakan yes. Nah boleh tengok kanan kiri bilang ini, Happy Pentecost Day. Oke, nah jadi bertepatan dengan itu ya kita bikin ibadah encounter. Oke, jadi hari ini topik spesialnya adalah Roh Kudus. Amin. Topik spesialnya nih, pribadi yang bakal dibahas terus-terusan adalah Roh Kudus. Oke. Boleh dibantu di belakang? Nah, siapa sih pribadi Roh Kudus? Kita lihat ya, sebagai orang Kristen, kita harus ngerti yang namanya Allah Tritunggal. Kalau ada di sini yang baru-baru Kristen, it's okay, ini sebuah hal yang kamu harus tahu cepat atau lambat. Ya, sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal bukan Allahnya ada 3, Allahnya ada 1, tapi di dalam 1 ada 3 pribadi. Ya, di dalam 1 ada 3 pribadi, 3 in 1. Nah, tahu dari mana kok? Apakah ada kata Trinity atau Trinitas di Alkitab? Kalau kalian search di Alkitab kalian nggak akan keluar tuh tulisan Trinitas. Tapi kalian bisa lihat salah satu contohnya di ayat ini. Ini adalah peristiwa pada saat Yesus dibaptis dan kita lihat ada siapa aja sih di dalam peristiwa ini. After his baptism, ini Yesus ya. As Jesus came out of the water, the heavens were opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and settling on him. And a voice from heaven said, "This is my dearly loved son who brings me great joy." Ya, perhatikan di momen ini nih, satu kejadian ini waktu Yesus dibaptis ada 3 pribadi yang secara supranatural di-reveal. Yang pertama adalah Yesus, waktu dia keluar dari air, apa yang terjadi? Langit terbuka dan dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati. Roh Allah adalah Roh Kudus. Nah, udah gitu, ada lagi nih, and a voice from heaven. Ada suara dari
surga yang bilang begini, "This is my dearly loved son who brings me great joy." Nah, suara ini bilang gini, dia panggil Yesus sebagai anak. Berarti pribadi yang ngomong dari surga itu adalah Bapa. Kalau seandainya kita masih ngerasa mungkin kebetulan kali ya, kita lihat ya, di teks yang lain di Matius, Yesus juga menyatakan hal yang sama. Ini Matius 28 ayat 19. Ini amanat agung, ya, dikatakan begini, "Therefore go and make disciple of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit." Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ngomong ini siapa sih? Yesus. Jadi yang nge-reveal tentang Trinitas atau Tritunggal adalah Yesus sendiri. Dan itu ada di Alkitab. Amin. Kalau ada orang yang gak percaya, ya gak apa-apa, tapi Alkitab membuktikan. Kalau enggak, Yesus gak akan suruh orang untuk baptis dengan 3 pribadi ini. Koko juga udah baptis orang. Dan setiap kali kita baptis nih, pasti Koko bilangnya gini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Jeblus gitu ya, masuk ke air. Ya, itu jadi acuan karena Tuhan yang suruh. Berarti memang ada 3 pribadi. Dan 3 pribadi ini adalah satu kesatuan. Makanya disebut sebagai Allah Tritunggal. Dan kita bisa dengan mudah atau lebih mudah mengingatnya dengan melihat gambar ini ya. Trinity, 3 person in one Godhead. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi ini adalah Tuhan. Ya, Allah Bapa Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Oke, jadi Roh Kudus levelnya sama Yesus. Yesus levelnya sama Bapa. Tapi mereka bertiga adalah pribadi yang berbeda. Jadi bukan kayak begini ya. Bukan kayak Yesusnya berubah-ubah wujud. Bukan Yesusnya berubah-ubah wujud. Aku berubah jadi roh. Berubah jadi roh. Terus roh berubah jadi Bapa. Terus Bapa berubah lagi jadi anak. Enggak. Emang ada 3 pribadi yang berbeda. Kalau Koko kayak gini ya. Koko bisa bilang gini. Saya kalau di rumah jadi suami. Gitu ya. Kalau di gereja jadi pendeta gitu ya. Kalau misalkan saya di kantor, saya jadi karyawan. Itu kan orangnya sama, betul ya? Cuma beda tugas, beda peran. Nah, Allah Tritunggal enggak seperti itu. Allah Tritunggal memang ada 3 pribadi. Makanya di sini disebutkan, the Father is different person than Holy Spirit, the Holy Spirit is different person than the Son is different person than the Father. Oke? Jadi we have 3 in 1. Kayak namanya Trinity. Kenapa sih Tuhan kita ribet banget? Karena memang ada tugasnya, peranannya masing-masing. Dan Koko mau bilang gini, kalau Tuhan bisa kamu mengerti, berarti dia bukan Tuhan. Bersyukurlah kamu punya Tuhan yang unik banget, sampai untuk mengerti aja perlu effort yang besar banget. Karena kalau Tuhan bisa kamu mengerti dengan otak kita yang begitu kecil, berarti Tuhan kita nggak besar. Yang setuju katakan amin. So, be grateful. Be grateful. Dan Koko mau kasih ilustrasi begini. Ini bukan untuk debat, tapi supaya jemaat Shine GB Windsor Square ngerti. Ilustrasi paling mendekati untuk menjelaskan Allah Tritunggal adalah kacamata dan sepatu. Ya, kacamata dan sepatu. Koko udah pernah sampein ini, tapi Koko ulangin lagi. Ya, kalau kalian beli sepatu, kalian tanya nih sama mbaknya misalkan ya, kakak yang ada di toko sepatunya, Kak mau beli sepatu ukuran berapa? Kak ukuran berapa sepatunya? 46. Oh, 42 ya. 42 nih. Kira-kira nih si kakak yang jaga akan datang bawa 1 dus, pas dibuka isi dusnya ada berapa sepatu? Sepasang. Yang setuju katakan amin. Gak mungkin pas dibuka, ya kok cuma 1? Ya tadi kokonya gak bilang mau beli sepasang, gak mungkin kan? Kalau dia bilang ukuran 42, yang datang nih pasti bawa 1 kotak, dibuka isinya berapa? Kiri dan kanan, sepasang. Yang mengerti katakan amin.
Sama nih, kalau kamu ke toko kacamata, Kak aku mau buat kacamata dong. Oh oke, yuk kita tes dulu matanya. Ya dites ya kan. Terus pas udah jadi nggak mungkin dikasih sebelah doang kan. Ini, loh kok kacamatanya cuma kanan doang? Bapak nggak bilang, kamu nggak bilang mau dua? Nggak mungkin kan? Pasti sepasang. Sepatu pasti sepasang. Sama halnya, walaupun ini beda ya antara 2 dan 3. Trinity kan 3. Ya sepatu kan 2 pasang, kakinya nggak ada yang 3 kan. Jadi memang ilustrasi ini tidak persis sama, tapi mendekati untuk kita bisa jelasin. Sama halnya, Allah kita nih satu, di dalam satu itu ada 3. Sama, sepatu saya berapa? 1. Dalam 1 dus sepatu itu isinya ada 2. Kacamata saya, kalian pasti punya tempat kacamata kan? Pas kalian buka, gak mungkin sebelah, pasti sepasang. Tuhan kita satu, di dalamnya ada 3 pribadi. Yang mengerti, katakan amin. Oke? Karena kita perlu mulai dengan pengertian ini sebelum kita bahas tentang pribadi Roh Kudus. Nah, sekarang baru Koko cerita apa peranan mereka masing-masing. Nah, 2 Korintus 13 ayat 14, yuk baca sama-sama. Yang di rumah juga, 1, 2, 3. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Oke, ini ditulis oleh Paulus, kitab Korintus. Dia bilang begini, may the grace of the Lord Jesus Christ, Yesus, 1. The love of God, 2. And the fellowship of the Holy Spirit, 3. 3 pribadi ya. Apa aja sih tugasnya? Kita urutan aja. Yang pertama, may the grace of the Lord Jesus Christ. Yesus tugasnya membawa keselamatan. Yang setuju katakan amin. Yang mati di kayu salib adalah Yesus. Bukan Roh Kudus, bukan Allah Bapa. The one who brings grace to our life, only Jesus. Yesus yang mati di kayu salib. That's why, may the grace of the Lord Jesus Christ. Amin. Itu yang pertama. Jadi Yesus peranannya apa sih? Dia yang turun ke dunia, dia yang mati berkorban untuk tebus semua dosa kita. Nah, terus yang berikutnya, Paulus juga sebutin. The love of God. Ini Tuhan. The love of God. Ada satu ayat yang bilang begini, Allah itu kasih. God is love. Allah itu kasih. Nah, tugasnya Tuhan atau peranan Allah Bapa adalah mengasihi. Ya. Diwujudkan dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus. Yang mati di kayu salib adalah Yesus. Tapi sumber kasihnya adalah Bapa. Sumber kasihnya adalah Bapa. Makanya ada ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Paham ya? Begitu besar kasih Allah, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, terus ada yang ketiga. The fellowship of the Holy Spirit be with you all. Tugas Roh Kudus adalah berfellowship dengan setiap kita. Amin. Urusan kasih itu punya Bapa. Urusan yang mati di kayu salib tebus dosa kita itu Yesus. Urusan nemenin kamu hari ini Roh Kudus. Amin. Let the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Makanya kalau doa berkat ada kata-kata begini biasanya. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Fellowship diambil dari kata bahasa Yunaninya koinonia. Ya. Koinonia ini artinya intimate level of friendship. Jadi kalau kamu cari di Alkitab, nggak keluar kata koinonianya, tapi keluar kata fellowship. Nah, fellowship itu kalau kalian cari ya di Google gitu ya, itu dibilangnya begini, surface level of friendship. Surface level of friendship. Temen yang levelnya di permukaan. Yang levelnya di permukaan biasanya gini nih, gue tahu lu tinggal di mana, gue tahu lu kerja di mana, gue tahu nama lu siapa, gue tahu lu dari kota mana, tapi gue gak tahu cerita hidup lu. Gue gak tahu pergumulan terberat yang sedang lu hadapi hari-hari ini apa. Gue gak tahu darkest story dalam hidup kamu apa. Nah itu fellowship, ya kan?
Dan gak salah dengan itu, tapi Roh Kudus ternyata bukan untuk level permukaan. Amin. Hubungan dengan Roh Kudus untuk kita masuk ke intimate level, ke hubungan yang dalam. Sama Roh Kudus jadi bisa deep talk. Ya. Sama Roh Kudus bisa deep talk. Nah, dan Roh Kudus ada hari ini, dicurahkan di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu setelah Yesus naik ke surga untuk menemani setiap kita. Amin. Untuk menemani setiap kita. Jadi Koko yakin sebenarnya gini, kalau kamu ngerti ada pribadi Roh Kudus, kamu tidak akan kesepian. Amin. Kamu gak akan kesepian. Koko tadi ya, waktu lagi merenungkan soal ini, Koko berpikir gini, jangan-jangan yang kesepian sebenarnya bukan kita. Yang kesepian itu Roh Kudus. Karena dia ada, tapi gak pernah diajak komunikasi. Yang mengerti boleh katakan amin. Selama ini kita gak pernah komunikasi sama dia. Ada pertanyaan kayak gini, kapan saya terima Roh Kudus? Kapan saya terima Roh Kudus? Ada ayatnya, tapi biar cepet ya. Kamu terima Roh Kudus di momen kamu terima Yesus. Yesus secara fisik udah gak ada di dunia, tapi dia kirimkan Roh Kudus. Dan dia bisa ada di setiap hati. Dan dia bisa ada di setiap tempat. Karena Roh Kudus omnipresence, gak terbatas ruang dan waktu. Ya mengerti katakan amin. So, Roh Kudus ada nih. Tapi jangan-jangan selama ini, Koko juga mau bilang gini ya. Ada banyak orang juga bilang gini, saya udah tanya Tuhan kok, Tuhan gak jawab. Atau saya gak ngerasa saya pernah dengar suara Tuhan. Coba pikir lagi deh. Koko rasa ya, Tuhan pernah ngomong lewat Roh Kudus di hati kalian. Tapi mungkin kita sering mengabaikannya. Kalau kamu jadi teman, kamu punya teman baik, terus setiap kali kamu ngomong, teman kamu gak pernah menanggapi nasihat atau advice kamu, kira-kira kamu masih niat gak untuk ngomong lagi? Gue ngomong gak pernah didengar, gue ngomong gak pernah ditanggapi, kira-kira masih niat gak untuk ngomong lagi? Paham ya? Bukan Roh Kudus gak pernah ngomong. Jangan-jangan Roh Kudus sering ngomong, tapi kita lebih sering mengabaikannya. So jangan-jangan yang paling lonely bukannya kita, tapi Roh Kudus. Dan hari ini, yuk punya pengenalan yang baru. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Dia bukan kuasa. Ya, dia membawa kuasa, but he is a person. Dia punya pribadi. Makanya ada ayat bilang begini, jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus punya perasaan. Amin. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau dia cuma sekedar kekuatan nih, berarti dia gak punya perasaan. Dia cuma power. Tapi kok yakin Holy Spirit is a person. Sama seperti Yesus dan sama seperti Bapa. Dia punya perasaan, dia bisa senang, dia bisa sedih, dia bisa kecewa, dia bisa bersuka cita karena kita. Nah, ini Yesus kasih tahu sebelum dia naik ke surga, sebelum dia disalib bahkan. Aku bacain ya. And I will ask the Father, dia ngomong sama murid-murid. I will ask the Father and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me. Who will be to you a friend just like me. Jadi dia mau kasih Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan seperti sahabat. Seperti saya. Sayanya adalah Yesus ya. And he will never leave you. Bayangin ya. Yesus berikan Roh Kudus untuk punya level sahabat. Aku kalau ngebayangin bisa sahabatan sama Roh Kudus tuh kayaknya dianggap satu level, benar gak sih? Roh Kudus kita sahabatan, kan kayak satu level kan? Apa Roh Kudus kurang rendah hati apa gitu ya? Dia tuh mau loh bersahabat sama kita. Yang ada kan kita harus ngikut dia, benar gak? Malah dia disebut penolong lagi. Berarti dia penolong, asisten dong ya. Berarti saya mau ngapain dia tolong, benar gak? Kok se-humble itu sih Roh Kudus? Tapi jangan-jangan saking humble-nya dia, kita gak nganggep dia. He will be a friend.
just like me. He will be a friend to you just like me. Oke. Ayat berikutnya itu ayat 16, ini ayat 17. The world won't receive him because he cannot see him. Roh Kudus nggak kelihatan or know him, but you know him intimately because he remains with you and will live inside you. Roh Kudus ada di dalam. Oke, Koko mau perjelas ya. Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Yesus ada di surga. Makanya kita ngerayain kenaikan Tuhan Yesus, bener gak? Kalau Yesusnya masih di sini, berarti ngapain kita ngerayain kenaikan Tuhan Yesus? Yesusnya udah di surga. Tapi pribadi Yesus mengirimkan pribadi Roh Kudus. Dan dia ada di sini, di setiap hati. Amin. Untuk pribadi yang sudah percaya Yesus, dia ada di situ. Dia ada di situ. Makanya ya, Stefanus, salah satu murid Yesus yang mati dilemparin batu, yang tadi Koko cerita, waktu dia lagi dilemparin batu nih, dia menengadah ke langit, terus dia lihat langit terbuka, terus dia lihat Yesus ada di surga. Berarti Yesusnya beneran udah di surga. Yang sekarang ada di dunia siapa? Yesus. Roh Kudus ya, Roh Kudus. Jadi kalau kalian bilang gini, Yesus ada di mana? Yesus ada di sini. Ya benar sih, tapi dalam pribadi Roh Kudus sebenarnya. Bukan pribadi Yesus yang masuk ke dalam hati, tapi Roh Kudusnya. Amin. Terus kalian gak usah pusing ya. Aduh, jadi gimana dong Tuhan? Kalau doanya sama siapa nih? Allah Bapa, Allah Roh Kudus, apalah anak? Nanti aku ngomong sama Bapa aja, Roh Kudusnya ngambek gak ya gitu ya? Aku ngomong sama Yesus, kira-kira Bapa jadi kesel gak sama aku ya? Jangan khawatir. Kalau kalian berdoa, kalian boleh panggil siapa aja. Kan 3 in 1. Tapi Alkitab ngajarin gini, kalau kamu selesai berdoa, kamu tutupnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu yang Tuhan ajarin. Jadi kalau kamu mau panggil Roh Kudus, gak apa-apa. Panggil Bapa, gak apa-apa. Panggil Yesus, gak apa-apa. Selesai tutup dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah kita balik lagi. Roh Kudus pengen hubungan yang intimate sama kita. Bahkan kata penolong, penghibur yang kalian temuin di Alkitab ya. Setiap kali Yesus ceritain soal pribadi Roh Kudus, itu diambil dari kata parakletos. Nih lihat ya, artinya apa sih parakletos? Ini bahasa Yunani, gak usah dihafal juga gak apa-apa. Tapi kalian tahu artinya. One called to be to the side of another. One called to the side of another. Jadi pribadi Roh Kudus itu kayak penolong, penghibur, dan dia diberikan untuk mendampingi kita selama-lamanya. Amin. So you will never be alone. You will never walk alone. Yang suka bola tahu lah ya. You will never walk alone. Iya, Roh Kudus gak akan membiarkan kalian berjalan sendirian. Dan dia mau jadi sahabat. Nah, dari sini Koko nangkap sesuatu. Dan Koko pengen kita sama-sama ngerti. Holy Spirit is sent to be our very best friend. Amin. Yesus kirim Roh Kudus untuk mendampingi kamu. Jadi, tapi horornya juga gini. Berarti kalau gue buat dosa, ya dia ada di situ. Kalau gue maki-maki orang, ya dia ada di situ. Jadi dia paling tahu deh aslinya kita kayak gimana. Because namanya tadi, one called alongside to the other. Dia akan selalu nemenin kamu. Waktu kamu mulai benci sama seseorang, dia tahu. Tapi dia gak ninggalin kamu. That is how faithful our God. Amin. Nah jadi mulai hari ini, coba yuk perlakukan Roh Kudus seperti sahabat. Amin. Oke. Ada satu lagu ya, ini lagu cukup baru sebenarnya. Tapi Koko ngerasa ini lagu yang Koko pengen soundingkan ke generasi kita. Biar kita tidak underestimate Roh Kudus. Tapi kita men-treat Roh Kudus sebagai sahabat. Amin. Yuk kita sama-sama belajar. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace,
always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bathe and bridle in my flesh gently. Lead me to you, lead me to you. Mari nyanyikan, katakan my best friend. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend. Sing Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Amin. Biar Roh Kudus jadi sahabat buat kita. Mungkin kita udah sering cuekin dia. Dan kalian tahu sendiri rasanya gak enaknya dicuekin kan? Chat gak dibales, story jalan terus. Kalian tahu rasanya kan? Roh Kudus juga tahu rasanya. Karena Roh Kudus juga pribadi yang punya perasaan. So, how if we treat him like a very best friend? Ajak dia ngobrol, ajak dia berdiskusi, tanya dia. Dan dia mau membantu, karena memang dia ditujukan untuk membantu setiap kita. Coba lihat ya, it's a wonderful verse, Yohanes 16 ayat 7. Ini Yesus yang ngomong, kurang humble apa coba Yesus? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku ini Yesus pergi dari dunia ini. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Jadi Yesus mau bilang, kamu nanti akan jauh lebih perlu Roh Kudus daripada aku. Karena Yesus sudah selesai, ingat ya. Waktu dia di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya, dia bilang apa? Tetelestai. Sudah selesai, it is finished. Dia udah selesai, tugas dia udah selesai. Jadi dia udah lakukan tugasnya dan akan lebih berguna kalau kamu punya hubungan dengan Roh Kudus. That's why dia bilang, aku pergi aja deh, lebih berguna bagi kamu. Dia gak mikirin diri sendiri, dia mikirin kita. Jadi Roh Kudus adalah pemberian Tuhan karena Tuhan mikirin kita. Amin. Dia gak pengen kamu sendirian. Dia gak pengen kamu bergumul menghadapi masalah karena dia tahu generasi kita akan punya Goliat yang begitu besar yang mesti kita hadapi. Orang tua kita, brokenness kita, trauma masa lalu kita, dosa kita. Dia tahu kita gak bisa sendirian. Rasa takut kita untuk lihat masa depan. Dia tahu dan dia bilang gini, I will send you a helper. I will send you Holy Spirit. Jadi why don't we treat him as a very best friend? Next. Dan dia dikirimkan buat setiap kita untuk menolong. Oke, dengan cepat nih kita akan lihat apa saja yang Roh Kudus tawarkan untuk menolong setiap kita. Firman Tuhan bilang begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Yesus bilang sama murid-murid, masih banyak yang sebenarnya harus saya katakan. Masih banyak nih yang pengen aku sampaikan sama kamu, tapi kamu belum bisa menanggungnya. Kamu belum bisa nangkep apa yang Tuhan mau sampaikan. Tapi nanti ya, tunggu ya, nanti Roh Kudus akan jelasin. Nanti Roh Kudus akan ceritain semua hal yang Yesus gak bisa ceritain. Amin.
So there is so much more yang Tuhan mau ngomong sama kita. Dan dia akan ngomong melalui Roh Kudus. So our best friend who helps us, they will help us to know Jesus better. Amin. Kita gak pernah lihat Yesus secara face to face. Tapi Roh Kudus bikin kita bisa kenal Yesus seperti face to face. Saulus gak pernah ketemu Yesus. Saulus ketemunya Roh Kudus. Makanya dia jadi Paulus. Tapi kebukti ya, ketemu Roh Kudus juga sama dahsyatnya kayak ketemu Yesus. Jadi hari ini gak ada alasan Yesus tuh gak bisa ubah hidup kita. Karena dia sudah berikan Roh Kudus. Dan Koko juga nangkep begini ya. Ada banyak hal yang Roh Kudus mau ngomong sama kalian. Banyak sekali. Tapi seringkali kita lebih ke distract karena sosial media. Kita ke distract karena drama Korea. Kita ke distract karena hobi. Kita ke distract karena kerjaan dan lain sebagainya. Kita ke distract sama our own interest. Padahal Roh Kudus mau bicara banyak buat kita. Koko juga pikir seperti ini. Roh Kudus ini upgraded version. Ya. Waktu Yesus mau ngomong, kita nih nggak connect. Hah, apa maksudnya Tuhan? Yesus kasih perumpamaan, nggak nyambung. Yesus jelasin masih nggak percaya. Sampai dia, aduh, ya udah deh. Gue ngomong lu nggak ngerti. Nanti Roh Kudus yang kasih tahu aja ya. Jadi Roh Kudus kamu download ya, kamu download. Nanti kalau kamu udah download Roh Kudus, OS kamu naik versinya, kamu bisa pakai semua aplikasi dengan maksimal. Amin. Kamu akan dipakai dengan dahsyat lewat Roh Kudus. So, he will send the Holy Spirit to us. Dia akan ngomong banyak hal. Yang kedua, he is also a best friend who help to guide us. Oke, perhatikan ayat ini. Yohanes 16 ya. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia, perhatikan, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi hal-hal di masa depan, Roh Kudus tahu. Dia tahu rancangan masa depan penuh harapan buat kita. Dan dia mau kita pilih pilihan yang tepat untuk sampai ke rancangan dia. Jadi kalau kamu tanya Roh Kudus, he will guide you because he knows the future. Amin. Masalahnya kita tuh gak nanya dia. Dan kadang kita nanya dia kalau udah kepepet atau udah tahu salah. Aduh salah gue pilih Roh Kudus gimana nih. Pas giliran mau memperbaiki situasi, baru kita cari dia. Coba aja kita tanya dia sebelumnya. Dan kadang nih sejujurnya Koko menemukan pribadi Koko sendiri juga gitu ya. Dia udah kasih tahu pun kita kagak mau ngikut. Nanti kalau udah kena baru deh, ya bener juga ya. Koko cerita kesaksian sedikit ya. Koko tuh dulu, Koko pacaran cuma 2 kali, yang terakhir itu nikah. Yang pertama itu pacaran asal-asalan aja. Gak nanya siapa-siapa, gak nanya Tuhan. Dia suka, gue suka. Skui, ya kan 3 bulan skui putus ya. Terus Koko cerita nih ya, waktu kuliahan Koko ada suka sama satu cewek, bukan si Angel. Dan Koko udah dapat berkali-kali Roh Kudus bilang gini, jangan. Lagi baca Alkitab, rasanya nih kode nih. Ini kode nih. Lagi mau, dulu masih Yahoo Messenger. Lagi mau Yahoo Messenger dia, diingetin kayak jangan. Lagi dengar khotbah, kok ngomong ini sih gitu. Jadi kayak banyak banget tuh kode-kode. Ya, dan Koko tetap lanjutin, deketin. Sampai satu titik nih, si cewek yang Koko deketin ini ilfeel. Ilfeel karena perhatian berlebihan yang gak sewajarnya diberikan. Dan Koko pikir itu kan akan membuat orang seneng ya, ternyata enggak. Terus abis itu dia berubah 180 derajat. Dari yang tadinya welcome, baik, sahabatan gitu ya. Jadi dingin sekali. Terus Koko sedih kan. Tapi Koko pikir gini, iya kan Tuhan udah ngomong ya. Mungkin ini nih, Tuhan gak mau lu ngalamin gini. Makanya Tuhan udah kasih tahu, lu ngegas terus. Nah abis itu udah, Koko punya komitmen dulu, abis selesai kuliah baru pacaran. Makanya komitmennya diingat ya kan. Selesai kuliah, baru pacaran tapi ngegasnya dari awal kuliah. Jadi akhirnya Koko sadar dan Koko bertobat dan Koko nggak mau PDKT lagi, tapi masih bersahabat, cuman rasanya udah susah dah, udah dingin sekali. Sampai pas Koko udah skripsi, tiba-tiba dia jadian sama adik kelas,
sadap, ya kan? Dan waktu itu tuh ya, aku cerita aja ya, otentik dong ya kan, hancur rasanya. Waduh, gue udah nunggu, gue udah bertahan dengan komitmen gue. Dia juga anak Tuhan nih, anak Tuhan juga, pelayanan bareng juga di kampus. Hancur, sampai nangis kok. Pakai lagu rohani lagi, sujud di altarnya, bayangin tuh, sujud di altarnya. Sadis gitu. Terus, tapi jujur ya, waktu Koko lagi sedih gitu, Tuhan tuh kayak ngomong nih, ya kan udah dibilang, kan udah dikasih tahu, bukan aku nggak ngasih tahu loh. Artinya Roh Kudus ngomong gitu, bukan aku nggak kasih tahu loh, bukan aku nggak bilangin kamu dari awal kan. Artinya, so Tuhan tuh akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Memang dia nggak bilang kamu nanti jangan sama dia, kamu sama Angel aja. Dia nggak bilang gitu sih, ya. Tapi dia udah kasih tahu jangan deh. Nah, kok mau kasih tahu kalau kalian udah dengar berkali-kali kode itu muncul dalam hidup kalian, entah itu soal relationship atau soal yang lain, pekerjaan atau yang lain, taatilah, amin. He knows the future and he wants to guide you to the future of hope, masa depan penuh harapan. Dan itu tugasnya dia, best friend. Masa best friend nyelakain temen, ya gak? Dia akan kasih tahu dong, dia kasih tahu, tapi kita nggak dengar. That's our problem. So, belajar yuk. Yuk sekali lagi bilang gini, my best friend. Sing Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Sekarang pejamkan matamu, katakan, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend. Sahabat kita juga mau tolongin kita, dia mau ajarin kita dan mengingatkan kita. Lihat ayat berikutnya ya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, dialah yang akan mengajarkan. He will teach everything to us. Dia akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ini peran Roh Kudus. Roh Kudus akan ngajarin kamu. Let's say, kamu sekarang lagi kerja di sebuah company yang baru banget buat kamu. Kamu pegang sebuah jabatan yang baru banget. Roh Kudus bisa ajarin kamu segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Dia mau loh, karena memang dia diberikan kepada kita untuk melakukan hal itu. He wants to help us as a very best friend. Jadi, yuk tanya dia. Roh Kudus gimana nih? Roh Kudus ini tanggung jawab yang baru nih. Yang melayani juga sama. Roh Kudus, aku belum pernah pelayanan. Tanya Roh Kudus, He will teach you everything. And He will also remind you. Ya, kalau kamu baca Alkitab, kamu ngerasa, gue nggak ngerti. Terus akhirnya kamu baca terus gitu kan. At some point, kalau waktu kamu dalam satu situasi yang fix sesuai dengan apa yang firman Tuhan tulis, dia akan ingetin kamu. Wah, gue jadi ingat ceritanya Saul. Gue baca, gue jadi ingat. Oh, gue jadi ingat nih apa yang Tuhan bilang di Amsal. Gue jadi ingat apa yang Tuhan bilang. Gue jadi ingat kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Iya ya. Diingetin. Di momen kamu baca kamu gak ngerti, it's okay. Nanti Roh Kudus ingetin kita. Amin. Dia akan ingatkan kita. So keep baca firman Tuhan. Terus baca. Masalahnya dia mau ingetin apa kalau kita gak baca? Aduh, gue mau ingetin pas dia lihat folder kita kosong semua. Gak pernah baca. Aduh, dia mau ingetin dari mana? Ya kan? Jadi please, baca terus firman Tuhan. Setiap hari. Ngerti gak ngerti? Kalau gak ngerti pun kamu bisa nanya. Waktu kamu ada di gereja, terima dengan iman. Amin. Setiap firman yang kamu terima. He will teach everything. Koko ingat ya, dulu Koko pas datang ke Batam, Koko jadi supervisor dalam hal administrasi.
Jadi Koko tuh jadi kayak tangan kanan branch manager, namanya office manager atau supervisor lah. Nah, tapi Koko handle semua hal yang non-sales, yang nggak ada hubungannya sama jualan. Tahu nggak sih, Koko tuh baru lulus, belum punya pengalaman kerja, dan tiba-tiba Koko dijadiin leadernya. Dan yang Koko pimpin udah tua-tua, plus udah pengalaman kerja di tempat itu sekian tahun, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi bayangin ya, kalau kalian jadi pegawainya, kalian bakal mikir kayak gimana coba? Ini bos kita ya? Iya nih bos kita nih, baru lulus, belum punya pengalaman kerja di sini aja baru. Terus dia jadi bos kita, bayangin gak sih? Dia mau ngapain ya? Mau ngelit kita kayak gimana ya? Tahu nggak tekanan batin tuh? Atau kau datang ke Batam, terus ketemu sama mereka, aduh ini kayaknya gue bakal dibully deh. Ngerti ya? Tapi Roh Kudus ajarin, amin? Roh Kudus ajarin, Koko inget banget diajarinnya gimana? Dengan sebuah statement sederhana, lagi mandi nih Koko. Roh Kudus bilang gini, kamu mau jadi leader yang diterima nggak? Kamu mau jadi leader yang dihargai dan dihormati nggak? Layani mereka. Gitu, itu aja. Oke, sejak Koko dapat insight itu, terus Koko ingat, iya ya, Tuhan Yesus juga gitu. Dia raja segala raja, dia datang melayani. Terus setelah itu ya, Koko mulai untuk membangun hubungan sama orang-orang yang Koko pimpin, dan tanya apa kendala mereka, Koko pengen bantuin kendala mereka. Itu aja. Koko dibilang lebih pintar, mereka lebih pintar. Tapi Koko punya akses lebih karena Koko pemimpinnya. Jadi karena Roh Kudus ngajarin, Koko akhirnya bisa. Sampai 2,5 tahun Koko kerja di situ. Dan semua berjalan dengan baik. Malah Koko dipindahin satu posisi yang lain yang juga baik gitu ya, sebagai sales. Tadinya non-sales terus jadi sales juga dan punya tim sendiri. Dan banyak hal yang Tuhan lakukan. Amin. Kalau kalian lagi dalam posisi kerja nih sekarang, ayo tanya Roh Kudus. Dia tuh sumber hikmat. Amin. Bahkan firman Tuhan bilang begini nih, hikmat itu sudah ada bersama-sama Tuhan sebelum dunia diciptakan. Dan di situ Koko nangkap, siapa sih hikmat itu? Roh Kudus. Hikmat itu udah ada. Di Alkitab kalau kalian baca di kitab Kejadian, yang melayang-layang di atas air itu roh Allah. Terus hikmat tuh udah ada. Dan katanya gini, kalau kalian baca kitab Amsal, kalian akan ketemuin gini, dengan hikmat aku menciptakan segala sesuatu. Itu Roh Kudus. Roh Kudus, waktu kamu have a good relationship with Him, you treat Him as a very best friend, kamu akan lihat dia mulai ngajarin kamu. Amin. Gue gak bisa apa-apa kok. Ya udah, mulai. Lu bisa tanya Tuhan. Lu bisa diajarin sama Roh Kudus. Tapi lu spend waktu gak sama dia? Rendah hati gak untuk bilang, Tuhan gue mau belajar. Tapi kayaknya Tuhan gak relate banget deh sama masalah-masalah hidup hari ini. Itu yang kamu pikir. Tapi Roh Kudus tidak seperti itu. He is the Alpha and Omega. Dia awal dan akhir. So yuk mulai. Yang kuliah, yang ngerasa, aduh gue hancur nih IP-nya. Yuk mulai berubah. Tanya Roh Kudus yuk. Dia bakal ngajarin kamu. Yang terakhir. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa sih saya bisa bertobat? Itu kerjaan Roh Kudus. Dia convict our heart. Dia membuat kita tuh kayak nyesel sama dosa. Pernah gak kalian ngalamin kayak gitu? Sadar dan tahu seberdosa ininya gua ya. Malu-maluin banget, kok Tuhan masih sayang, kok Tuhan masih terima. Itu namanya conviction. Dan itu yang kerjain adalah Roh Kudus. Kalian bisa nih diceramahin guru agama, kakak rohani, belum tentu tobat. Tapi Roh Kudus ngomong satu kalimat sederhana aja, tobat tuh langsung. Itu Roh Kudus, amin. Dulu Koko pernah cerita ya, Koko kecanduan pornografi, dan Koko pelayanan, Koko jadi singer, jadi choir, Sabtu loncat-loncat, ya kan, minggunya jatuh. Sabtunya loncat pelayanan, minggunya jatuh dalam dosa. Berulang-ulang. Sampai Koko dalam satu ibadah encounter ya, Koko ngerasain Holy Spirit convict my heart. Hancur di situ, dibentuk ulang di situ. Amin. So, itu kerjaan siapa? Roh Kudus. Kalau kamu udah ngalamin, that's a good things. Dan kamu bisa pakai kuasa yang diberikan Roh Kudus untuk berdoa buat orang-orang yang belum percaya. Amin. Dan orang-orang itu juga akan mengalami conviction. Dari situ mereka akan bertobat. Nah, yang pertama jadi Koko menekankan gini, yuk teman-teman semua treat Roh Kudus seperti sahabat. Amin. Jangan kayak pembantu, mentang-mentang namanya penolong,
Tolongin dong, gue mau ujian nih. Tolongin lah, butakan mata dosennya. Ya ilah, ya kan? Tolongin lah, gue mau masuk kampus ini nih. Ini kampus idola gue nih, gue pengen banget masuk sini nih. Ini pokoknya masa depan gue. Tolongin ya Roh Kudus ya. Itu namanya kita yang bosi. Kita nggak tahu diri. Roh Kudus tuh sama dengan Allah loh. Ingat ya gambar Tritunggal tadi. Dia Tuhan. Jadi jangan nyuruh-nyuruh. Yang ada kita harus rendah hati. Roh Kudus, gimana nih? Lu kan, lu lagi. Dia kan tahu ya apa yang akan datang. Jadi dia tahu, dia harus tuntun kita kemana. Koko ingat banget, suatu hari Koko diperhadapkan sama 2 pilihan nih. Kerjaan, dua-duanya bagus. Yang satu, Koko kayak mau dikasih warisan. Kamu lah nanti yang terusin perusahaan ini. Kamu ambil lah perusahaan ini. Kamu pegang ya, kamu pindah sini aja. Nanti kamu yang, pokoknya kamu kembangin dah. Nanti ini kamu punya akses penuh. Satu lagi Koko karyawan. Tapi perusahaannya memang lebih gede. Yang satu perusahaan keluarga. Aduh, dua-duanya bagus nih. Koko tuh sampai bingung. Koko nanya sama Tuhan kayak gak dikasih tahu apa-apa. Tapi Koko terus libatin Roh Kudus. Sampai akhirnya Roh Kudus ngomong gini. Kamu pilih deh. Kamu pilih aja. Kamu pilih. Kalau kamu salah pilih, aku tangkep. Aku balikin lagi ke jalan yang benar. Tapi Koko pas dengar kayak gitu, Koko langsung dapat impresi di hati. Oke, aku akan memilih yang perusahaannya gede, tapi kerjanya jadi karyawan biasa. Ya, ada reason logika yang sebenarnya Koko pakai juga. Karena kadang Roh Kudus juga gitu. Kita tanya Tuhan, tapi kita juga harus mikir juga, amin. Mikir juga. Jadi kamu kalau ditanya, kenapa kamu pilih ini? Roh Kudus mengatakannya kepada saya. Bayangin tuh, pada nggak kaget apa orang. Tapi kalian nggak perlu bilang Roh Kudus mengatakan kepada saya. Karena Roh Kudus juga kasih kita hikmat dan akal budi, amin. Jadi kalian bisa bikin nih, oh iya ya, untung ruginya, benefitnya. Oke, terus kalian juga tanya Roh Kudus, amin. Itu bikin kalian jadi ngerti alasannya. Karena kalau kalian nggak tahu alasan kalian melakukan sesuatu, tiba-tiba kalian bisa berhenti melakukan hal itu tanpa alasan. Karena waktu mulainya juga nggak tahu alasannya kenapa. Jadi jangan jadi anak-anak muda seperti itu. Amin. When you want to start something, find your why. Tahu kenapa? Tanya Roh Kudus juga. Oke? Nah, setelah kita membangun hubungan seperti ini sama Roh Kudus sebagai sahabat, He will empower you. Ya, He will empower you. Our best friend will help to empower. Empower itu apa sih? Memberikan kuasa. Jangan keburu-buru mau ke level ini. Kalau kamu nggak punya hubungan sama Roh Kudus, yang ada nanti kamu jadikan dia pembantu. Roh Kudus, beri aku kuasa. Aku mau masuk ke perusahaan ini, aku mau masuk ke kampus ini. Roh Kudus, berikan aku kuasa ya, supaya mereka dengerin aku. Kamu aja nggak nganggap Roh Kudus kok. So, jangan keburu-buru mau di tahap ini, lakukan dulu yang tadi. Amin. Treat him as your very best friend. Nah, yang berikutnya, barulah Roh Kudus akan mengempower kamu. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kuasa itu untuk apa? Untuk kita jadi saksi Kristus. Amin. Disitulah nanti kamu tampil berbeda di kampus kamu. Kamu kok beda banget di kantor kamu. Orang-orang tuh look up to you. Put respect sama kamu. Dan ngelihat kamu tuh kerjanya, hidupnya, karakternya tuh beda ya. Kamu gak pernah keluarin ayat. Even di bio Instagrammu gak ada ayat. Tapi kalau dia lihat hidup kamu, pekerjaan kamu, rasa kayak ketemu Tuhan. Ya, mengerti, katakan amin. That's the moment God empower you. Waktu tiba-tiba orang ini membuka hati dan tanya, ngobrol sama kamu. They know why your life so impactful. Karena kamu ternyata punya hubungan sama Yesus lewat Roh Kudus. Disitulah orang tuh gak usah diajakin gimana tahu juga pengen kenal Yesus. Amin. So, why don't we start to have intimate friendship sama Tuhan? Ini karunia yang bakal muncul nantinya. Bedanya talent sama gift, talenta kamu bawa dari sejak kamu lahir. Di DNA kamu udah ada. Kalau gift, sejak kamu kenal Tuhan Yesus dan punya hubungan dengan Dia, kamu tiba-tiba punya kemampuan-kemampuan yang supranatural tanpa dipelajari. Nah, ini loh yang bikin orang nanti tuh bingung. Wih, gila wisdomnya dia. Ih, kok dia bisa punya knowledge kayak gitu? Ih, dia doa gue sembuh. Kalian bisa lihat sendiri deh. Ih, mujizat terjadi. Kok bisa sih imannya segede gitu? Kok bisa sih?
kok dia bisa berbahasa roh dan gue tahu tuh apa artinya. That's the supernatural gift, the spiritual gift. Holy Spirit gives to empower us. Dan itu terjadi waktu kamu udah punya relationship sama Roh Kudus. Dan kok berdoa banget, harusnya itu kejadian lagi, amin. Zaman itu ya, murid-murid Yesus tuh semua sama levelnya, semua bisa buat mujizat. Semua bisa buat mujizat. Cuma bedanya waktu itu ya, kalau mau doain terima Roh Kudus harus panggil Petrus sama Yohanes. Itu aja, sisanya semua murid-murid bisa buat mujizat. Tapi Koko tekankan nih, mujizat itu semua terjadi pada saat lagi menginjil. Amin. Jadi jangan berharap gini, kok gue pengen punya mujizat ini dong. Tapi gue gak pengen menginjil, gak dapet tuh. Gak sinkron. Semua mujizat mulai bermunculan when you have a mercy to the lost. Kamu punya belas kasihan sama jiwa yang terhilang. Kamu lihat deh, mulai itu. Supernatural gift bermunculan. Amin. Dan waktu kamu nggak lagi dalam mode mengerjakan misi, gift-nya bisa jadi nggak muncul. Karena dia nggak mau disalahgunakan. Amin. Dia nggak mau disalahgunakan. Tapi kalau kamu lagi on mission nih, lagi ngelainin orang, tiba-tiba, kata-kata bijak keluar, men, gitu ya. Word of wisdom. Tiba-tiba bener ya yang lu bilang, itu solusi banget loh. Pas lagi nggak lagi dalam mode memuridkan orang, nggak keluar. Nggak keluar. Itu memang pemberian Roh Kudus. Amin. Nah, aku akan tutup dengan ini. He is the helper, not the doer. Amin. He is the helper, not the doer. Jadi yang mesti ngelakuin siapa? Kita. Dia nolong aja tugasnya. Kalau kamu berharap, Roh Kudus, gerakan saya untuk taat. Buat saya jadi taat. Nggak bisa. You do that portion. Amin. Kamu yang taat, He will help you. He will not do it without us. But if we engage, He will help us with what we need to make it happen. Amin. He is not the doer. Doer itu artinya pelaku ya. He is the helper. Dia penolong. Jadi kalau kamu mulai melakukan, kamu mulai taat, Dia pasti tolong. Yuk kita bangkit berdiri yuk. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh my best friend, we sing to you. Best friend, you are to me, Holy Spirit, Holy Spirit, Spirit, my best friend, Holy Spirit, Spirit, Holy Spirit, my best friend. Mari yang mau jadikan dia sahabatmu, angkat kedua tanganmu, katakan, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Spirit, my best friend. Mari kita sembah dia.
Yuk kita pejamkan mata kita. Masing-masing dengan Tuhan, dengan Allah Roh Kudus. Baik yang online maupun yang onsite. Saat kita nyembah tadi, Koko di-remind ya, Roh Kudus mengingatkan. Kalau kita selama ini tidak menganggap dia sebagai sahabat. Kalau selama ini kita berpikir dia gak terlalu penting. Kalau selama ini kita cuma cari dia waktu kita lagi kepepet. Di momen ini, yuk kita minta ampun. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kamu tahu, kamu udah sering kali Roh Kudus ngomong kok. Dan waktu dia ngomong, itu gak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Pasti sejalan. Karena itu dapatnya dari Tuhan. Waktu kamu tidak mengikutinya, tahu gak sih Roh Kudus berduka? Dia kayak teman yang gak dianggap. Jangan-jangan dia kesepian luar biasa selama ini. He is in you, he live in you. But you never interact with him. Kamu gak pernah berinteraksi sama dia. Di momen ini semua hati terbuka. Yuk masing-masing, if you know kalau kita selama ini gak anggap dia sebagai sahabat, kita mendowngrade Roh Kudus, kita pikir dia bukan Tuhan. Just say sorry to him. Yuk masing-masing pribadi, say sorry sama Roh Kudus. Say sorry sama Roh Kudus. Yang di rumah-rumah, yang di tempat ini, say sorry sama Roh Kudus. Bayangin kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Dia maunya level intimate, kita cuma level surface, permukaan doang. Mari kita minta ampun, masing-masing doa sama Tuhan. Roh Kudus ada di dalammu. Roh Kudus ada di dalammu. Jangan kejar karunia-Nya kalau kamu gak suka pribadinya. Jangan kejar karunia-Nya, kuasanya, kalau kamu aja gak anggap pribadinya. Tapi kalau kamu cintai pribadinya, kuasanya, karunia-Nya pasti mengalir. Mari masing-masing terus berdoa sama Roh Kudus. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Let me see you face to face. Mari yang mau katakan, Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you. Let me see you face to Holy Spirit, Holy Spirit. Mari ngomong sama Roh Kudus. Let me see you face to face. Oh, Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you. Let me see you face to oh, oh, I love you, Lord. Love you, Lord.
boleh belajar Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Mengenal Roh Kudus Tuhan Yesus dan mau menjadi sahabat Roh Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami sampai ibadah ini berakhir. Terima kasih ya Bapa. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Oke, selanjutnya kita akan